Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ada cerita yang menunjukkan iman, akhlak. Iman itu pasti akan melahirkan perilaku. Pasti. Tidak mungkin iman itu tidak sejalan dengan akhlak dan perilaku seseorang. Tidak. Pasti semua ada hubungan dan keterkaitan. Lihatlah kisah berikut, yaitu kisah seorang imam kalangan tabi'in, yaitu Imam Hasan al-Basri. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan jalur periwayatan yang hasan. Ada seorang laki-laki di mana dia kerap kali belajar di majelisnya, di tempatnya Imam Hasan al-Basri ini. Suatu hari laki-laki ini punya anak. Istrinya melahirkan. Fahanna'ahu rajulun. Faqala. Lalu ada orang lain di majelis itu mengatakan, ada orang lain mengatakan kepada si suami ini yang dikaruniai anak. Dia bilang, liyah nikah al-farisu. Al-faris itu artinya penunggang kuda perang. Ya, hendaknya seorang penunggang kuda perang, dialah yang mendoakan kamu atas kelahiran anakmu ini. Yang dimaksud dengan al-faris adalah seorang yang alim, ahli ibadah, berilmu, ahli ibadah. Tentu yang dimaksud di sini adalah Imam Hasan al-Basri. Ya. Dikatakan di sini Imam Al-Hasan al-Basri adalah seorang faris, orang yang terbaik di antara mereka, orang yang alim, yang ahli ibadah di antara mereka. Sehingga maksudnya hendaknya yang mendoakan kamu atas kelahiran anakmu ini adalah orang yang seperti ini, yaitu Imam Hasan al-Basri. Padahal Imam Hasan al-Basri ada di dalam majelis itu. Lalu beliau mengatakan apa? Wa ma yudrika la'allahu najjar, wa ma yudrika la'allahu khayyat. Kamu tahu dari mana kalau dia itu orang hebat? Kamu tahu dari mana kalau dia itu penunggang perang yang hebat? Bisa jadi dia itu hanya tukang kayu. Bisa jadi dia hanya sekedar tukang jahit. Jamaah, teman-teman sekalian, apa maknanya? Lihatlah nilai dari sebuah tawadhu' yang luar biasa. Inilah orang alim. Ini orang berilmu. Dia tidak pernah merasa dirinya itu lebih hebat daripada orang lain. Dia tidak pernah menganggap dirinya lebih pintar daripada orang lain. Justru orang alim itu menganggap dirinya itu biasa-biasa saja. Atau malah dia menganggap dirinya itu rendah. Kisah yang kedua jamaah, yaitu disebutkan oleh Imam Ibnu Abdil Bar tentang seorang faqihul Madinah, orang yang paling faqih, orang yang paling alim di kota Madinah di zaman itu, yaitu Imam Ibnu Abi Dhi'b namanya, Imam Ibnu Abi Dhi'b. Suatu hari Imam Ibnu Abi Dhi'b ini masuk Masjid Nabawi. Seperti biasa kesehariannya untuk mengajar di Masjid Nabawi, karena beliau orang yang alim. Ada seorang di situ namanya Al-Ghazi bin Qais. Al-Ghazi bin Qais. Ketika Imam Ibnu Abi Dhi'b masuk ke masjid, dan Imam Ibnu Abi Dhi'b masuk ke masjid, beliau berdiri. Ya kan? Kemudian beliau berdiri, lalu duduk tanpa melakukan sholat tahiyatul masjid. Apa yang terjadi pada Imam Ibnu Abi Dhi'b ini dilihat oleh Al-Ghazi bin Qais. Lalu Ghazi bin Qais mengatakan, fa inna julusaka duna an tuhyil masjid bi rak'ataini jahlun. Mas, kalau bahasa kita orang Jawa, Mas, Pak, Anda ini masuk Masjid Nabawi tanpa sholat 2 rakaat, ini kebodohan, kejahilan.
negornya begitu. Ya maklum, semua orang kan sesuai dengan budaya dan karakter masing-masing di setiap daerah. Lalu Imam Ibnu Abi Dhi'b ini bangun, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, Imam Ibnu Abi Dhi'b duduk di salah satu tiang-tiang yang ada di Masjid Nabawi itu bersandar. Lalu tak lama kemudian banyak orang merapat di majelisnya dia. Banyak orang duduk di majelisnya. Mulailah beliau mengisi pengajian. Ghazi bin Qais terbelalak bengong. Ini orang siapa yang tak bilang bodoh tadi? Saya ngata ini orang bodoh. Ini orang siapa ini? Nanyalah dia nyolek ke sebelahnya. Ini siapa? Dialah Imam Ibnu Abi Dhi'b, orang yang paling alim di Madinah ini. Waduh, pucat mukanya. Dibilang bodoh. Malu dia. Subhanallah. Sontak Al-Ghazi bin Qais bangun, nyamperin imam. Tak maaf, itulah hebatnya orang dulu ya. Ini banyak pelajaran di sini. Gentle dia ya. Bangun, minta maaf kepada Imam Ibnu Abi Dhi'b atas apa yang telah beliau perbuat. Lalu coba perhatikan nih jamaah teman-teman. Apa jawaban Ibnu Abi Dhi'b? Songong lo, umpamanya. Enggak tahu gue siapa. Enggak tahu, gue haji 3 kali tahu umpamanya. Enggak. Lihat komentar Imam Ibnu Abi Dhi'b. Ya akhi, la alaik. Amartana bi khairin fa'ata'nak. Ya akhi, la alaik. Lihat manggilnya itu, kalimat memanggilnya. Ya akhi, wahai saudaraku. Padahal tadi dibodoh-bodoh nih sama nih orang. Wahai saudaraku, la alaik, enggak ada masalah. Kamu menyuruh saya untuk sholat, saya taat sama kamu. Ya Allah, jemaah. Sungguh akhlak tawadhu' yang luar biasa. Tawadhu' yang luar biasa. Jadi semakin tinggi iman, pemahaman dia dengan Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka dia tak pernah merasa dirinya itu turunan malaikat. Abdullah ibnu Abi Mulaikah mengatakan, saya bertemu 30 sahabat Rasulullah SAW. Tak ada satu pun di antara mereka yang menganggap mereka itu imannya sudah seperti malaikat. Tak ada. Bahkan mereka itu menganggap dirinya adalah orang-orang yang gak baik. Jadi tong kosong bunyinya nyaring, artinya dia orang sebetulnya tak ada isinya. Kalau ada isinya, dia tak akan banyak bicara. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.